Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ada yang terlambat? Ya. Tidak ada ya, hari ini serentak hadir semua. Baik, di pertemuan hari ini kita lanjut di pertemuan ketiga dari pertemuan mata kuliah modal sosial. Minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan pengantar materi ini, dan sekarang kita akan bahas terkait dengan konsep dan teori dari modal sosial. Apa itu? Kalian pernah dengar nggak modal sosial? Atau kalian kalau ke kampus nitip motor di parkiran, pikiran kalian gimana? Aman apa tidak? Aman. Beda hal kalau kalian nitip atau taruh di Alfamart. Yang Alfamart itu lokasinya kalian baru kenal. Pikiran kalian gimana? Was-was kan? Ya. Motor saya ada apa enggak? Masih apa enggak? Nah, ini apa sih namanya? Dengan konteks atau dengan analogi seperti yang tadi, itu modal sosial sudah berjalan di sekitar kita. Atau ketika apa lagi? Ketika kita perkuliahan, kalian percaya saya, kalian rajin tepat, maksudnya kalian datang tepat waktu, hadir tepat waktu, saya pun begitu juga. Nah, kalau seandainya kalian tidak percaya saya, mungkin hari ini ribut, maksudnya aduh apa sih kita ikut kuliah ini dan lain sebagainya. Nah, ini artinya modal sosial itu jalan. Next. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau kalian di sekitar kalian atau di lingkungan kalian dengan kasus seperti ini, kalian pilih mana? Memiliki uang yang banyak namun tidak dipercaya orang, atau kalian tidak punya uang tapi dipercaya sama orang? Angkat tangan, siapa yang memilih satu atau dua? Siapa? Angkat tangan. Nazwa pilih satu, pilih banyak uang tapi tidak dipercaya orang. Tidak punya uang banyak tapi dipercaya banyak orang. Wah, ini berarti sosial banget. Saya punya alasannya, boleh kasih? Boleh, silakan. Apa alasannya? Alasannya karena uang itu bisa habis tapi kepercayaan itu jauh lebih mahal Wih. daripada uang. Benar juga. Ketika kalian contoh kasusnya saja, ketika kita ke desa Takelak misalnya, itu tidak kenal orang di situ. Iya kan? Tapi karena adanya kepercayaan dalam arti trust saat itu, yang apa sih namanya, kita dihubungkan oleh keluarga salah satu mahasiswa kita, jadi orang situ mau senang, ada ikatan emosional. Ini salah satu yang muncul di situ. Bagaimana kalau seandainya orang Takelak, desa Takelak tidak percaya dengan kita, pasti akan mensabotase kalian untuk PTN di sana. Saya nggak mau anak-anak FK bukan PKN di sini, karena mereka PKN di sini rusuh. Nah, itu salah satu kuncinya, kepercayaan di situ selalu muncul dalam lingkungan sekitar kita. Tadi kita sudah dipercaya, oke, diberikan rumah, diberikan kamar, diberikan halaman, diberikan fasilitas oleh warga setempat. Terus ada aturan yang harus kita ikuti. Apa saja kemarin aturannya? Misalnya di desa Takelak nih, dalam konteks PKN kalian, apa tuh? Boleh, Diana sebagai ketua. Enggak boleh buat ribut kalau malam-malam, intinya itu jangan mengganggu warga lah gitu. Kalau misal bersuara tuh atau apa ya, jangan kirim suka di atas jam 10 tuh gitu, biar tidak mengganggu warga sekitar itu. Terus juga mematuhi larangan atau biasanya larangan lah gitu ya dari warga-warga
Tadi apa? Nggak boleh ribut-ribut, nggak boleh main-main sampai malam-malam. Nah, itu sudah ada aturan, maksudnya itu 10 menit atau contoh kecil modal sosial berlaku atau berjalan di sekitar kita. Tadi ada trust, kita dipercaya bahwa boleh melaksanakan PKL di situ. Terus kedua, ada aturan yang harus kita ikuti. Apalagi selanjutnya, trust. Nah, tadi berarti Nasrul lebih suka dipercaya, maksudnya lebih suka nggak ada duit tapi dipercaya orang. Ya, dalam konteks politik misalnya kita banyak melihat orang-orang yang tidak punya suara, maksudnya orang-orang yang tidak punya uang tapi dia memiliki suara di masyarakat, pasti dia yang dicari sama masyarakat. Maksudnya dengan statementnya saja atau konsekuensinya saja lah. Orang tokoh-tokoh di sekitar kalian atau kiai lah misalnya. Kalau kiai kan rata-rata uang ada, kan sedikit, nggak sebanyak yang orang lain. Tapi kalau urusan masa, gimana? Urusan masa, dia didengarkan. Makanya banyak tokoh-tokoh politik atau kita mau bersosialisasi apa, pasti kita menghadap kiai dulu. Kiai ngomong sewu, kalau orang Jawa ya, ngomong sewu. Saya ini mau mencalonkan diri sebagai kepala desa. Bisa nggak Bapak Kiai memberikan dukungan saya biar masyarakat sini membantu saya atau memilih saya? Kan itu yang terjadi, iya kan? Meskipun ada kepentingan di belakangnya. Ini salah satu modal sosial ini sekitar kita. Lalu apa sih modal sosial? Next, nah, sebelum kita masuk ke materi teorinya, capaian pembelajaran dari perkuliahan kita hari ini adalah kalian setelah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori modal sosial itu sendiri. Nah, setelah membahas teori-teori ini, hasil atau kemampuan akhir yang diinginkan atau yang diharapkan dalam pertemuan ini, kalian mampu menjelaskan konsep dasar modal sosial itu sendiri. Yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan teori-teori modal sosial dari tokoh-tokoh utamanya. Tokoh-tokoh utamanya kan banyak sekali, tapi yang paling terkenal itu ada 3. Itu nanti aja. Ini adalah tujuan pembelajaran dan kemampuan akhir yang diharapkan dalam pertemuan ini. Nah, lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas banyak hal terkait dengan mau pilih banyak uang atau mau pilih tidak punya uang tapi dipercaya orang. Nah, dalam konteks hari ini sebagai pengantar kita, kalau tiba-tiba di lingkungan sekitar kalian terjadi bencana alam, banjir misalnya atau kebakaran, siapa orang yang pertama kali kalian hubungi? Boleh salah satu atau 1, 2, 3 memberikan statementnya. 1, 2, 3 silakan. Perwakilan, Andreani, boleh? Kira-kira siapa yang dihubungi pertama kali kalau seandainya di sekitarnya terjadi bencana atau kebakaran? Misalnya di tempat saya ada kebakaran atau apa, pasti yang pertama itu orang tua, karena saya pun jauh dari Orang tua jauh. Tapi keluarganya siapa? Enggak ada di sisi siapa yang bisa bantuin? tidak ada keluarga. Nah, jadi dia nih. Nah, berarti orang tua tadi ya. Tapi nanti terserah orang tua yang mencari orang-orang yang bisa membantu bahaya ini. Oke, dari sini boleh? Glenn? Kalau sampai terjadi seperti ini, Kalau saya bakal menelpon teman terdekat untuk minta bantuan. teman terdekat. Apa alasannya? Alasannya apa? Biar lebih mudah mendapatkan bantuan, Pak. Biar lebih mudah mendapatkan bantuan. Oke, kita syariat apa? Kalau saya sih tetangga sebelah sih, Pak. Ini kan sama-sama kebakaran nih. Keluarga ya. Nanti keluarga lah yang dagang ya. Oke, ini adalah konteks banjir ya. Halo. Oke,
lahirnya dari daftar untuk membacakan hati. Iya kan? Nah, modal sosial itu muncul sebagai konsep dalam ilmu sosial, benar sekali. Tadi kita udah bahas yang namanya manusia, yang kita bermasyarakat, kita akan berhadapan dengan lingkungan sekitar. Jadi trust, kepercayaan norma itu akan berlaku. Terus sehingga berkaitan dengan jaringan kepercayaan dan norma yang memfasilitasi kerjasama. Tadi dari contoh yang saya berikan tadi itu kebakaran misalnya, dengan adanya kepercayaan dan norma yang fasilitasi, Nur percaya kepada orang tuanya, percaya terhadap biar nanti orang tuanya yang akan mempercayakan ke daftar. Misalnya gitu ya. Terus gue tadi temannya, dan ini akan terbentuk circle, artinya akan terbentuk kerjasama. Bayangkan kalau seandainya Nur tidak percaya sama Nur, Nur ini bandel, ngapain saya percaya, biarin aja mati-mati aja. Misalnya, atau tapi kesal aja, lagi kesel sama tetangganya, udah biarin aja lah. Biarin kamus. Kalau seandainya seperti itu, artinya tidak akan muncul karena tadi itu kepercayaan tidak ada. Apalagi dalam slide dan sebagainya. Itu ya. Makanya kalau seandainya ini muncul, kepercayaan dan norma ini akan saling mengikat, saling bekerjasama. Sama hal kita dengan di kelas ini. Ketika ada tugas misalnya, apa yang kalian lakukan? Kalau berkelompok itu ikatannya apa? Kerjasama kan? Ikatannya dari rasa saling percaya. Percaya dengan kelompok, percaya dengan kemampuan DT, percaya dengan kemampuan Hina. Jadi ada satu visi. Sama hal dengan organisasi Hima. Tak mungkin kalau kalian tidak percaya sama Hima, ngapain saya ke Hima? Gitu. Iya kan? Nah, tapi next kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini terkait dengan bentuk-bentuk modal sosial. Nah, selanjutnya yaitu modal sosial ini relevan untuk membangun masyarakat pendidikan dan bangunan. Betul sekali, sangat relevan sekali. Apalagi tadi yang saya bilang bahwa tadi kehidupan masyarakat tidak terlepas dari situ. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya, paham semua ya. Next. Nah, ini definisi umum yang paling umum kita dengar terkait dengan modal sosial. Pertama itu adalah sumber daya yang muncul dari hubungan sosial. Modal sosial itu bukan seperti kita punya uang ya. Tadi contoh kasus pertama tadi, kalian pilih banyak uang tapi tidak dipercaya orang. Siapa tahu dia akan kita percaya. Mau minta bantuan orang nggak bakal percaya. Iya kan? Masa ketika akan lumpuh nih, meskipun Nazwa banyak duit, karena nggak dipercaya sama orang, susah juga. Masa ketika lagi lumpuh mau jalan juga susah. Ya, selalu akan korelasi dengan hubungan sosial. Dia selalu muncul di kehidupan kita. Nah, berbeda modal sosial ekonomi, materi dan modal budaya. Ini seperti itu. Modal sosial berbeda. Makanya saya bilang tadi itu, kalian pilih banyak duit, tapi tidak dipercaya orang. Kalau kalian tidak punya duit, tapi dipercaya banyak orang. Percayalah. Coba kalau kalian ke sekitar kalian, ke lingkungan baru, bukan duit kalian yang dilihat. Iya kan? Bukan duit kalian yang dilihat. Makanya kan selalu ya, kita kan selalu observasi gimana sih lingkungan sekitar kita ini, dan kita beradaptasi juga. Itu ya. Terus model sosial yang secara umum itu lebih fokus ke relasi sosial atau norma dan kepercayaan yang itu nggak bahasa ini ke relasi saja. Sama misalnya kalian bimbingan, kalian percaya saya bimbing kalian, ada aturannya. Ketika kalian menjalankan organisasi ini 1 tahun, kalian mempercayakan saya sebagai pembina kalian, itu ada kepercayaan di antara kita. Kalau seandainya tidak ada kepercayaan itu kalian menganggapnya bahwa saya mampu membina kalian, itu bagian dari kepercayaan.
selesai. Jadi kita pilih Pak Hadi aja sebagai pembina kita. Dari situ saja sudah muncul kan, kalian tidak percaya dengan saya, kemampuan saya, kapasitas saya. Nah di situ ya, artinya selalu cenderung pada relasi, ada hubungan. Nah tapi kan tidak, kalian memilih saya sebagai pembina kalian, berarti hubungan kita ada koneksinya, meskipun bukan secara privat ya, hubungan kita antar dosen sama mahasiswa saja ya. Nah tapi ini sedang berjalan selama proses kalian hidup atau kalian berproses di hima, di organisasi yang kalian jalankan. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Ada? Mulia? Ada? Berarti gak ada ya. Kalau udah gak ada berarti kita lanjut. Nah inilah tokoh-tokoh modal sosial itu. Yang pertama itu banyak, maksudnya ada 3 tokoh penting yang selalu kita datang dalam modal sosial itu. Yang pertama ini Pierre Bourdieu. Ini salah satu apa sih namanya, sosiologi yang berasal dari Prancis, dan karya-karya beliau sangat banyak sekali yang menjadi rujukan para peneliti sosial, terutama di bidang sosiologi dan di bidang politik. Nah, menurut beliau, modal sosial itu adalah sumber daya berkumpul pada individu atau kelompok melalui jaringan hubungan timbal balik. Jelas di situ. Misalnya, timbal balik dari kelompok sosial misalnya terkontrol pada kualitas jaringannya, bukan hanya oleh materi yang dimiliki. Sama misalnya, kalian kalau dari kerja, kalian tahu orangnya atau kalian kenal orangnya? Kalau mau kerja nih misalnya, kalian kenal orangnya atau tahu orangnya? Ini dua perspektif, maksudnya dua kata yang berbeda ya. Kalau tahu orangnya, ya hanya sekedar kan? Tidak ada ikatan emosional. Kalau kenal orangnya, ada ikatannya. Itu menurut Bourdieu, ada kemampuan di situ tanpa memandang materi. Tadi yang saya bilang, ketika banjir atau ketika terjadi masalah, kita tidak mengenal, saya tidak mengenal Liana misalnya, ya tetap karena saya peka terhadap sosial ya, saya bantu. Tanpa saya harus menelpon orang tua kan terlalu jauh. Apalagi orang tua di Landak sana, jauh kan? Sementara saya tidak di Pontianak ya. Kan begitu. Atau misalnya terjadi, ya sering kita lihat terjadi kecelakaan di sekitar kita. Kalian praktek kan? Bantu orang. Kalian percaya sama orangnya, saya bantu dan sebagainya. Pernah nggak kalian berpikir, saya kecelakaan tiba-tiba HP saya hilang, laptop saya hilang, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Enggak kan? Itu ciri khas Indonesia, masyarakat Indonesia. Gotong royongnya masih tinggi dan lain sebagainya. Ini menurut Bourdieu ya, artinya pengakuan sosial, reaksi dan sebagainya, tanpa memandang materi yang dimiliki. Next lanjut. Nah, sedangkan menurut James Newman, modal sosial adalah sumber yang cukup pada izin melalui jaringan hubungan berbalik dan kontekstual yang itu sama. Tapi Newman dia lebih mengedepankan pada normatnya. Kalau di Bourdieu itu lebih relasinya, lebih hubungannya. Kalau di James Pullman ini lebih ke normatnya. Kita kan selalu berhubungan dengan norma, ada ikatan. Next lanjut. Nah, sementara menurut Francis Fukuyama ini ilmuwan Amerika yang fokus kepada politik juga, dan buku-buku juga banyak dia rekomendasikan. Ya, The End of History, The Last Man, bagus itu buku-bukunya. Kalian tinggal cari nanti ya. Nah, menurut dia, Francis Fukuyama ini menyebutkan bahwa modal sosial itu merupakan serangkaian nilai norma informal yang diberikan kerjasama. Dia memberikan antara masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi atau high capacity dengan masyarakat yang memiliki
dipercayakan ke perbedaan ini berpengaruh pada efisiensi ekonomi. Artinya dia menimbulkan kepercayaan tadi. Menurut Prancis Fukuyama itu, dia tidak pernah ada yang seperti ini. Yang dikedepankan pertama kali itu adalah trust tadi, percayaan. Makanya kalau kita kembali ke konteks PKN kalian yang di desa apa? Di desa Tekela, atau enggak Lembutan ya? Kalian Lembutan ya? Enggak ya? Tapi di desa Tekela kan yang pertama kali kalian lakukan kan kalian percaya sama Nazwa. Nazwa punya koneksi di situ. Akhirnya berjalan. Sama hal ketika kalian membuat kegiatan. Misalnya kalian bikin kegiatan seminar nih. Kayak kemarin kan seminar literasi ya. Kalian pernah dinas pendidikan kan nggak tahu dari mana kalian kenal. Nggak ada kan tiba-tiba nyoba aja komunikasi. Terus dari kepala dinasnya percaya sama kalian tidak kasih anggaran. Acara kalian berjalan. Nah itu trustnya. Dan ada bagian dari modal sosial. Normanya apa? Sebagai timbal balik karena rasa terima kasih kalian terhadap kepala dinas pendidikan. Dan normanya apa? Kalian memberikan panggung atau ruang, ada timbal balik di situ. Sebenarnya sih dari dinas pendidikan tidak mempermasalahkan itu, tapi kan mungkin dari kalian ini adalah salah satu menghormati orang yang memberikan data, ya kalian berikan ruang untuk menjadi narasumber. Itu kan ada hubungan timbal balik dari proses apa sih namanya, proses kepercayaan tadi, trust tadi. Dan normal ya, syukur kalian normalnya ya tadi. Ya, lanjut. Nah, unsur modal sosial tadi kita udah bahas banyak sekali dari Pullman, dari James Pullman, dari Prancis Fukuyama, dari Will Bourdieu. Unsur modal sosial yang paling penting itu ada 3. Bisa lihat trust, kepercayaan. Terus yang kedua itu adalah social network, jaringan sosial ya. Social network. Terus yang ketiga itu adalah social norma sosial. 3 unsur ini saling berkaitan. Makanya kalau kalian tidak dipercaya orang, ya nggak bakal ada social network, jaringan sosial ini nggak. Kalian mau melamar di mana nih? Saya merekomendasikan dengan jaringan saya merekomendasikan kalian untuk lomba. Itu salah satu trust juga, karena maksudnya saya dipercaya oleh orang lain untuk mengirimkan kalian. Itu ya. Terus lanjut next. Yang ketiga tadi adalah apa sih namanya, fondasi utamanya. Nah, sebelum kita masuk ada pertanyaan nih. Saya minta kalian menjelaskan satu-satu dari sini atau relawan lah. Pertanyaan pertama itu, pernah nggak kalian mempercayakan sesuatu pada temannya, namun dalam perjalanan kalian dikecewakan? Pernah nggak? Ada nggak di sini? Pertanyaan kedua, apakah jaringan media sosial kalian lebih banyak membantu kalian atau hanya sekedar hiburan? Jaringan media sosial itu kan TikTok atau kalian yang pencinta Liverpool yang harus dan semalam gitu. Atau apa contoh norma tidak tertulis yang ada di kelas ini atau kampus ini? Boleh kalian jawab satu-satu. Pilih salah satu dari perwakilan sini, dari sini sama ini. Ya? Atau mungkin dari pertanyaan 3 dulu, ada yang mau jawab? Satu aja sebelum kita masuk. Lydia, boleh? Silakan. Pilih salah satu. Pernah dikecewain enggak? Nah, gimana rasanya? Karena antara kesal dan sebagainya, ya. Apa yang kamu pelajari setelah itu? Setelah dikecewakan, atau putus nih misalnya. Lalu kalau cowok cewek kan beda ya. Ini sama teman aja. Ya saya dapat belajar buat terlalu excited, terus nggak terlalu percaya sama orang. Ini bukan berarti
Ya. bidang segala hal tuh kayak oh ternyata terlalu berlebihan menanggapi sesuatu itu juga tidak terlalu baik gitu. Terus ternyata tuh kita nggak bisa loh ngasih sepenuhnya kepercayaan sama orang karena semua orang tuh punya potensi untuk berubah dan sikap sifat setiap orang tuh berkembang di setiap harinya. Jadi kayak nggak mungkin sama di setiap hari dan bulannya. Bulannya artinya selalu berubah ya, fluktuatif. Iya. Tergantung moodnya ya, moody gitu ya, moodnya. Karena manusia kan nggak permanen ya. Nggak permanen ya. Iya. Bolak-balik gitu ya. Iya. Sekarang baik, sekarang senang, ya besoknya ya gitu ya. Atau mungkin sama, mungkin saya begini ya, kalau lagi baik saya kasih A semua. Kalau lagi kesel sama kalian mungkin saya kasih B semua. Mungkin begitu kali ya. Oke, artinya bagus. Tadi dari dia pernah dibicarakan sama temannya. Hal yang begitu ajar itu adalah dia tidak terlalu, artinya dia belajar tidak terlalu percaya terhadap orang lain sepenuhnya. Artinya dia was-was di situ. Kalau saya curhat tentang orang tua saya ke ini gimana ya? Nanti dia bocor ini. Kita sudah belajar nih. Mungkin begitu ya. Atau Mulia Sari nih curhat hari ini jajannya kurang. Itu tahu-tahunya habis menceritakan gitu. Mulia hari ini nggak ada uang jajan. Nah itu kan Mulia Sari jadi berhati-hati untuk curhat sama orang lain. Itu yang terjadi ya sebelum kita ada ya artinya lebih pas gitu ya, keras tadi. Nah, pertanyaan kedua, mana? Jangan bersama media sosial kalian lebih banyak daripada atau sekedar hanya hiburan. Boleh? Tadi kemana? Sebenarnya seimbang sih Pak. Simbang ya. Bisa membantu face mereka, juga bisa hiburan, mencari hiburan, terus juga bisa membantu kuliah. Maksudnya untuk membantu kuliah itu kita cari informasi apa yang nggak kita tahu. Misalnya kita mengerjakan tugas nih Pak, kita nggak tahu nih, misal tutorial. Jadi kamu kan ada tutorial Word, misal tutorial delay, tutorial yang reward, nah itu bisa kita cari tahu informasinya lewat TikTok. Karena penyampaian lebih sederhana Iya. ya, lebih dipahami ya, bagus Iya. sekali. Akhirnya seimbang deh. Atau ada nggak di sini yang kerjanya TikTokan aja, hiburan aja? Ada nggak di sini? Dari subuh sampai sore mainnya TikTok aja. Ini kan hari Minggu, hari libur. Kita mau healing dulu. Healingnya healing jari aja, scroll TikTok. Jadi yang tidak berpengaruh terhadap pendidikan kalian. Bagus sekali tadi ya. Mudah-mudahan di kelas ini semua kayak gitu ya. Atau cara praprasa biar tidak kena plagiasi. Kan kalau dosen kan jarang ngajarin, iya kan? Nah kalian dengan inisiatifnya sendiri, kalian nyari sendiri di TikTok, biasanya TikTok ya. Atau nyari di Trip, kalau Trip kan banyak tuh prom yang ngajarin, prom GPT atau prom apa lah, AI untuk menulis artikel, prom untuk jualan. Ini kan berdampak positif, bagus sekali ya tadi ya. Ada lagi mau statement? Ada lagi? Berarti seimbang tadi ya. Jawaban dari tadi seimbang antara satu untuk healing, kedua untuk belajar. 50-50. Bagus lah ya. Dan di kelas ini tetap seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah dari perwakilan ini, apa norma sosial yang baik tertulis dan tidak tertulis di kelas ini atau di kampus yang kalian pahami? Boleh ya, jam semua ya. Gina kayaknya lagi nggak semangat Gina. Boleh, coba. Tadi sebelum ke kampus ngapain? Kalau tidak tertulis Pak. Ya. Seperti kayak nggak boleh Pak. Sebelum 12 minggu udah kerja
ya. Pakaian rapi. Pakaian rapi. Terus apa lagi? Kalau mau nanya boleh angkat dulu. Ya boleh. Nanya tidak angkat dulu. Terus apa tadi? Ya, parkir tidak sembarangan. Saya lihat hari ini kan parkirannya sembarangan aja. Datang kampus asal parkir aja. Kan ada, kan pikirannya kan ada tukang parkir. Itu aturan tidak tertulis ya. Naruh helm di dalam jok motor. Karena kalau taruh helm di apa sih namanya di luar, ada potensi kecurian. Nah, itu juga meninggalkan sampah di kelas. Itu adalah aturan-aturan atau norma yang apa sih namanya tidak tertulis terjadi di kelas atau di kampus, atau tidak merokok di lingkungan kampus. Iya kan? Atau enggak kalau kita sinkronisasi lagi dengan jawaban tadi. Kalau kalian datang ke kampus pakai lisensi, kira-kira bagus nggak kelihatannya? Tidak kan? Tidak semua kan? Pasti akan jadi pandangan orang apa sih? Kan begitu. Atau kalian lihat aja orang-orang aja pakai bajunya training, kalian kan lihatnya aneh. Iya kan? Apalagi bodinya waduh, kalian kan mikirnya pasti mikirnya aneh gitu. Artinya kalian yang biasa tertutup melihat yang sopan, terus melihat seperti itu yang setiap hari lewat, kan kalian berpikir itu kok aneh. Kayak bukan di kampus aktif, iya kan? Iya. Ini adalah aturan tidak tertulis. Makanya saya bilang tadi unsur modal sosial itu jalan di sekitar kita. Yang tadi itu apa? Yang pertama kepercayaan, jelas tuh. Fungsi besar mendorong kerjasama, menciptakan efisiensi, mengurangi kecurigaan dan menjaga komunitas sosial. Benar kan? Efisiensi kan? Jelas kan? Kalau kita sudah saling percaya, yang harusnya ini pembangunan dikerjakan oleh pemerintah membutuhkan dana besar. Ketika kalian percaya dengan pemerintah percaya dengan kalian, apa yang terjadi? Akan gotong royong kan? Proses sampah ya? Jadi kohesi sosial, ada hubungan sosial antara kalian percaya dengan pemerintah atau kalian percaya dengan saya. Saya kan menganalisis sederhana tadi. Kalian memilih saya sebagai pembimbing kalian, kita ada hubungan. Terus ada tujuan-tujuan yang kita ingin capai. Itu contoh nyatanya ya, analisis sederhananya. Terus kedua, ada jaringan sosial yang bukan terbatas, maksudnya jaringan sosial. Analisis sederhananya seperti apa? Ya seperti ikatan alumni. Atau kalian kalau kampus kan pasti kalau kampus ada tuh memanfaatkan ikatan alumni SMA mana, ikatan alumni sekolah mana, atau nanti pas kuliah memanfaatkan jaringan alumninya untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari beasiswa. Itu kan dibangun dari kepercayaan dulu. Setelah itu ada jaringan. Atau kalian aktif di komunitas mana di sini? Komunitas ITEPUL yang semalam menang. Oh yang ini jangan ditanya ya. Yang ini kalah dulu. Dari tahun kemarin ya, katanya tahun depan tsunami trofi gitu ya, kalah dulu. Nah, jadi ada perasaan yang sama di situ. Tapi positifnya misalnya begini, meskipun MU kalah misalnya, ketika ada bencana, mereka punya kegiatan apa sih namanya penggalangan dana untuk bencana tsunami. Itu positif. Ada kohesi sosial, jaringan sosialnya. Meskipun fans MU ini di mana-mana misalnya, mau fans MU di Kalimantan, mau di Jawa, di Malaysia, niatnya sama, satu dengan dasar kepercayaan tadi, dia mau membantu korban tsunami. Dia galang dana tuh, meskipun mereka nggak saling kenal loh. Tapi mereka merasa sepenasib sepenanggungan aja fans MU. Itu ya. Tadi jaringan sosial. Atau PES apa tuh yang lagi menang kemarin Arsenal ya? Atau
Tottenham Hotspur yang LA City. Atau kalian berorganisasi lah. Ada nggak yang di sini organisasinya mana tuh? PMKRI atau mana tuh? GMI, ada nggak? Kalian kalau ke seluruh Indonesia pasti itu yang dihubungi pertama. Itu ya jaringan sosial. Kalian mau kemana aja, maksudnya tidak akan terjebak atau tidak akan merasa takut. Atau yang paling mendasar kalau kalian menentukan lokasi KKL atau kalau enggak lokasi PKM. Kalau ketika mau ke Sanpas, kalau ada nggak jaringan kita di situ, ada nggak alumni di situ, nanti akan dilingkan. Kayak kemarin di Singkawang, ternyata ada alumni di situ. Jadi semua kegiatan di Singkawang itu sebelum kalian berangkat efisiensi kan, ada senior kalian yang mengurus tempat itu, yang koordinasi. Jadi apa? Yang harusnya kalian bolak-balik butuh waktu 10 jam bolak-balik. Jadi karena adanya bantuan jaringan kalian dan rasa percaya tadi, jadi kalian nggak perlu bolak-balik ke Singkawang, butuh materi, butuh karena nggak seperti itu kan dibantu sama alumninya, jaringannya. Itu ya. Demikian juga misalnya kalian ingin ke Australia. Dari sekarang kalian cari komunitas sekolah di Australia. Yang paling sederhananya di situ. Kalian mencari komunitas itu atas dasar apa? Kepercayaan. Percaya terhadap komunitas, merasa seasik, seia, sekata. Kalau PSN itu kan seia, sekata dan sepenanggungan, jadi kawan dulu. Terus selanjutnya norma sosial. Tadi kan kita udah bilang norma sosial dari trust, dari jaringan sosial ada norma politik yang secara tidak sadar itu berlaku. Dia mengatur perilaku masyarakat, betul sekali. Kalau kita ke tempat baru, masa kalian masih ingat gak kasus yang terjadi bukan pengusiran ya? Beberapa waktu lalu KKN, mahasiswa yang KKN di Jombang, Lumajang, tiba-tiba apa tuh? Tiba-tiba pulang kan? Ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan semua beberapa kampus itu menarik mahasiswanya untuk KKN di Lumajang. Karena apa? Kejadiannya motornya ada yang kecurian. Padahal motor ini ditaruh di tempat yang paling nyaman dan paling aman di balai desa. Itu yang terjadi ya. Tapi setelah ditelusuri, motif dari pencuri ini mencuri motornya para mahasiswa KKN ini apa? Apa motifnya? Kalian masih ingat nggak? Atau kalian ada yang pantengin nggak berita ini? Betul. Motifnya apa? Karena cuek. Mahasiswanya cuek, disapa nggak pernah mau nggak pernah mau jawab. Terus ya artinya nggak pakai namanya ya? Apa sih namanya? Nggak ya melanggar norma yang di situ lah. Itu kan bagian dari norma gitu. Ya ketika ada orang dewasa atau orang yang di kampung itu kita harus hormat. Ketika disapa ya harus say hello. Atau ya kalau kita muslim ya salam. Nah ini hal-hal yang luput dari kejadian yang di Lumajang kemarin. Kenapa mahasiswa ditarik ketika melaksanakan KKN? Di situ luputnya, karena normanya itu tidak dijalani. Yang namanya kita di sosial kan ini. Ya tadi percaya jaringan sosial, norma sosial. Makanya saya bilang unsur modal sosial itu saling berkaitan satu sama lain. Satu sama lain saling berkaitan. Boleh misalnya dua ini kepercayaan jaringan sosial ini jalan. Ya itu yang terjadi tadi yang kasus Lumajang. Karena melanggar norma adat yang di situ, akhirnya apa? Ya kan ada kerugian dari mahasiswa sendiri. Saya harapkan kalian
dimanapun tempat ya kita harus ikuti aturan yang berlaku di wilayah yang baru. Jangan kita kaya, jangan kita punya kuasa, ya kita pakai jangan. Karena apa? Pasti banyak orang yang tidak suka juga terhadap apa sih namanya kelakuan kita. Itu ya. Apalagi juga pakai baru. Ada nggak sih di sini ada hal-hal yang mitos-mitos? Karena pasti kayak gitu kan. Kita nggak boleh melempar, nanti batunya balik lagi ke kita. Itu kan bagian dari norma. Oke, next ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Paham ya? Lanjut, kalau paham lanjut. Nah, karena kalian sudah paham semua, kalau salah tadi harus kesimpulannya. Oke, lanjut. Kesimpulannya adalah modal sosial ini sangat berperan besar dalam masyarakat kita. Dimanapun tempat, dimanapun ruang, yang namanya kepercayaan, hormat, jaringan sosial itu akan saling berkaitan satu sama lain. Ketika kalian mengalami kendala, tadi kita udah memberikan analogi sederhana, mengalami kendala di sekitar, hal yang pertama kalian lakukan adalah mencari bantuan di sekitarnya. Karena kalian apa? Kalian percaya pada masyarakat tersebut. Dengan adanya korelasi modal, mesti dengan korelasi semua unsur modal sosial ini ada efisiensi di situ. Bisa kita gotong royong, apa di Indonesia ya, karena gotong royong, saling bantu dan lain sebagainya. Ada aturan. Nah, sebagai penutup, sebagai penutup di pertemuan kita ini nanti ada tugasnya. Kalian bisa tugasnya adalah ini, kalian bisa baca dan kalian nanti jawab di Edlink. Tugasnya mau kelompok apa mau sendiri-sendiri? Kelompok ya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama itu adalah analisis kasus ini, konsentrasi yang digambarkan oleh buku yang Mas tadi. Nanti kumpulkan di Edlink. Paling telat hari Kamis. Bisa ya? Oke. Kalau tidak bisa, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Sudah paham semua ya? Oke. Sebagai penutup pertemuan kita hari ini, saya pesan kepada kalian bisa baca satu aja dulu yang jadi relawan untuk membaca pesan-pesan kita hari ini. Boleh Hafiz? Hafiz dulu nih. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi modal sosial, kepercayaan, persahabatan, dan solidaritas akan terus hidup selama kita menjaganya. Modal maksudnya harta bisa habis. Makanya banyak tuh OKB dengan kata-kata kan banyak duit. Apa dia punya ilmu, dia sana sini yang habisin. Pas habis duitnya gimana? Hilang kan? Beda kalau seandainya pertemanan ini didasari oleh trust, kepercayaan, modal sosial, norma akan awet. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang berteman dari SD sampai sekarang, ada kan? Dan masih saling bantu sampai sekarang, ada kan? Atau kalian kalau lagi susah pinjam duit 100, ada kan? Ada kan? Nah, sampai sebegitu adalah modal sosial. Demikian ya pertemuan kita hari ini penutup. Kita ketemu minggu depan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.